Orang Indonesia penasaran dengan hotel jamaah haji daripada Malaysia. Mereka langsung review langsung ke tempat hotelnya jamaah haji daripada Malaysia dan bikin geleng-geleng kepala. Haji Malaysia hotelnya seperti ini. Assalamualaikum. Iya. Ada kawan. Ini naik ke atas 3 arah. Berapa ini sih ya? Ini ya. Assalamualaikum. Aduh, gimana kabarnya Pak Ci? Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Mas Sawi. Ini pengikut setia Mas Sawi. Ini baru pertama kali saya tahu jamaah hotel jamaah haji Malaysia. Jamaah haji Malaysia itu seperti ini ya sistemnya ya. Jadi sangat berbeda sekali. Alhamdulillah, terima kasih saya diajak ke sini untuk melihat hotel jamaah haji Malaysia ya. Keren ya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa meniru seperti ini ya. Tapi bisa dibungkus juga ya? Boleh naik atas. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction sebuah video yang sudah di tag di IG Mas Farhan, disuruh reaction kepada Mas Farhan di link YouTube para sahabat. Dan Mas Farhan akan reaction agak panjang di video kali ini tentang culture shock atau tentang pernyataan seorang YouTuber daripada Indonesia yang kaget apabila datang ke hotelnya jamaah haji daripada Malaysia para sahabat. Kok bisa semacam ini? Kok bisa semewah ini? Kok bisa seperti ini? Kok di Indonesia, jamaah haji Indonesia kok gak ada macam itu? Memang tak ada yang lain, memang tak ada lainnya. Memang istimewa banget ya, sampai hotelnya jemaah haji daripada Malaysia tidak menggunakan kupon. Cara makannya pun, cara ngambil makan pun menggunakan scan para sahabat. Itu yang dijelaskan Pak C itu sendiri, itu yang diselenggarakan oleh tabung haji Malaysia. Ini bukan diurus tentang traveling ataupun tentang seperti berkedok agensi macam itu. Memang langsung diurus pemerintah kekerajaan Malaysia para sahabat. Kalau dekat Indonesia kan ada travel juga macam itu kan, travel umroh lah, travel haji lah, itu lain macam yang dijelaskan dengan abang ini. Memang kapan ya Indonesia meniru semacam jamaah haji fasilitasnya seperti Malaysia macam itu? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya ataupun yang video-video beredar yang tidak kebagian makan, yang kelaparan, itu mesti dari jemaah kita para sahabat. Karena menterinya itu harus belajar kepada menteri yang ada dekat negara jiran. Jangan malu kalau perbuatan itu baik macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Apa-apa benda boleh komen di ke bawah, asal jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya. Let's go. Masya Allah, kota Mekah seperti ini kondisinya nih, tamu-tamu Allah dari berbagai penjuru dunia yang menuju ke Masjidil Haram. Hotelnya jauh, mereka jalan kaki ya menuju ke Masjidil Haram. Dan of course tentu saja checkpoint di dekat Masjidil Haram di sana semakin diperketat, one by one diperiksa kartu. Allahu Akbar. Coba kita sepil hotelnya jamaah haji Malaysia ya ini ya. Selamat datang jamaah haji Malaysia, luar biasanya. Ini jamaah haji Malaysia hotelnya seperti ini. Assalamualaikum. Iya. Ada kawan. Ini naik ke atas 3 arah. Berapa ini sih ya? Ini ya. Assalamualaikum. Aduh, gimana kabarnya Pak Ci?
Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Mas Sawi. Ini pengikut setia Mas Sawi. Ini baru pertama kali saya tahu jamaah hotel jamaah Haji Malaysia ya. Ini ada bakpao, masya Allah, enak-enak nih makanannya nih. Enak-enak ya Makcik. Enak-enak makanannya Makcik. Ini ada donat juga nih. Ada kerupuk sini, ada kerupuk. Ini telur mata sapi. Nah, kita sepil ya. Ini di sini ada yang jualan seperti ini. Masya Allah, ini ada bubur ketan hitam ini. Enak ini. Jamaah Haji Malaysia itu seperti ini ya sistemnya ya. Jadi sangat berbeda sekali. Alhamdulillah, terima kasih saya diajak ke sini untuk melihat hotel jamaah Haji Malaysia ya. Keren ya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa meniru seperti ini ya. Tapi bisa dibungkus juga ya? Boleh naik atas. Oh gitu. Oh gitu ya. Ini Masya Allah. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Alhamdulillah saat ini saya berada di kota Mekah dan ini menjelang puncak haji dan saya akan update bagaimana suasana terbaru terkini ya dari kota suci Mekah Mukarramah. Ini saya berada di dekat Masjidil Haram dan akan melihat jalur menuju ke Masjidil Haram untuk berbagi suasana terbaru terkini menjelang pelaksanaan haji. Ini ya situasi dan kondisinya ya. Ini ke Masjidil Haram jaraknya tinggal 300 meter. Tahun ini memang sangat berbeda sekali pelaksanaan haji, sangat ketat ya, sangat ketat, super ketat ya. Maka dari itu bisa dipastikan orang yang beraktivitas di sini adalah orang-orang yang mempunyai visa haji. Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai visa haji? Tentu saja mereka akan was-was, khawatir ditangkap, didenda dan dibuang ke Jeddah. Apapun tasrehnya, ada dua jenis tasreh yang bisa untuk beraktivitas di kota Mekah. Yang pertama adalah visa haji atau tasreh nusuk. Yang kedua adalah tasreh dukhul Mekah. Akan tapi tasreh dukhul Mekah hanya bisa digunakan di area sekitaran di kota Mekah, tidak bisa digunakan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Inilah situasi dan kondisi terbaru terkini ya. Jamaah haji semakin padat, semakin banyak. Kenapa? Karena jemaah haji mulai terpusatkan di kota Mekah ya, terfokuskan di kota Mekah dan meninggalkan kota Madinah. Seluruhnya akan kumpul di kota Mekah nanti kelak menjelang tanggal 9 Dzulhijjah atau tanggal minimal tanggal 8 Dzulhijjah. Semuanya jemaah harus terpusatkan di kota Mekah untuk persiapan pelaksanaan puncak haji atau melaksanakan inti rukun haji yaitu wukuf al-hajju Arafah. Karena haji yang sesungguhnya kuncinya dari Arafah. Manakala kita bisa wukuf, kita bisa dipastikan sudah bisa melaksanakan haji ya. Ini situasi dan kondisi terbaru terkini ya. Masya Allah, kota Mekah seperti ini kondisinya nih, tamu-tamu Allah dari berbagai penjuru dunia yang menuju ke Masjidil Haram. Hotelnya jauh, mereka jalan kaki ya menuju ke Masjidil Haram. Dan of course tentu saja checkpoint di dekat Masjidil Haram di sana semakin diperketat, one by one diperiksa kartu nusuknya ya. Kenapa? Karena untuk menjaring jemaah haji yang ilegal. Maka dari itu imbauan dari saya sebagai saksi warga negara Indonesia yang ada di kota Mekah, jangan mencoba-coba ya, apalagi dari luar ya, dari luar negeri ya, wabil khusus dari negara saya sendiri Indonesia, jangan memaksakan diri untuk melaksanakan haji tanpa menggunakan visa haji resmi ya. Kenapa? Ada konsekuensi tinggi yang harus ditanggung ya. Yang pertama didenda, ditangkap, dibuang ke Jeddah. Nanti juga kita kalau di blacklist kita nggak bisa masuk ke Arab Saudi selama biasanya sih 10 tahun ya, nggak bisa ya kalau kena blacklist ya. Itu konsekuensi yang harus ditanggung apabila kita melaksanakan haji secara ilegal ya. Ini kondisi di hotel di kota Mekah. Ini hotel jamaah haji ya, tentu saja bisa kita cek, kita lihat ya. Jadi jamaah-jamaah ini mereka memakai kartu nusuk ya. Ini sebagai senjata
untuk beraktivitas di Kota Mekah secara free ya, secara bebas dengan cara menggunakan kartu nusuk. Tidak heran apabila ada keterlambatan distribusi kartu nusuk dari syarikahnya, jamaah itu was-was. Bahkan ada sebagian jamaah yang masuk ke dalam Masjidil Haram, beliaunya banyak yang tidak boleh ya, itu dia, tidak diperbolehkan. Makanya jamaah itu mulai kalang kabut bahasa seperti itu ketika belum mengantongi kartu nusuk. Walaupun sebetulnya sudah ada yang namanya aplikasi nusuk ya, di sana juga data-data kita tersimpan ya, mulai dari visa haji, tasreh haji dan lain-lain tersimpan di sana semuanya. Akan tetapi para askarinya mereka lebih melihat secara fisik ya, kartu nusuk secara fisik ya. Itu. Ini kondisinya sekali lagi ya. Ini di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Ini di musim haji tahun 2025. Ini ya, seperti ini ya kondisinya. Sekali lagi ya, Kota Mekah ramai padat. Ini dekat dengan Masjidil Haram ya. Allahu Akbar walillahilham. Kita doakan mudah-mudahan para tamu-tamu Allah ini yang ingin melaksanakan haji tahun ini, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan, dan Allah berikan haji yang makbul mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya, sekali lagi ini kondisi Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ini di musim haji tahun 2025, dan ini saya posisi dekat dengan Masjidil Haram. Di sini sudah area bebas dari mobil ya. Kalaupun ada mobil di kawasan ini, hanyalah mobil-mobil yang mereka ada tasreh aktivitasnya di sini ya. Tidak semuanya mobil bisa beraktivitas di kawasan ini ya. Dan seperti biasa Mas Sawi walaupun musim haji ya akan mengirim ya oleh-oleh orderan jamaah haji ya. Ini contohnya ini Mas Sawi mau mengirim ya orderan dari jamaah dari Malaysia ya, hotelnya di Fajar Al-Bada' 5 ya. Ini kondisinya ya Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Berhubung depan ada polisi guys, kita off dulu. Nah, ini kondisinya, ini di hotel di dalam. Nah, kalau yang penasaran hotel Jamaah Haji Malaysia ya, ini saya akan menuju ke sana ya, di hotel Jamaah Haji Malaysia di depan sana ya. Ini di depan sana itu, ini kondisinya hotel Darul Khalil Al Rashad. Nanti kita lihat di sini dulu. Nanti setelah kita lihat di sini, kita akan keluar lagi melihat area di dekat Masjidil Haram. Sekali lagi, ini kondisinya ya. Ini di Kota Mekah. Ini di hotel-hotel jamaah haji ya. Nah, ini kondisi hotel Fajar Al-Bada'. Tadi di mana ya? Kok tulisannya hilang ya? Fajar Al-Bada' 5 tadi ya. Oh, di sana itu. Aduh, ini ya. Ini jamaah-jamaah ini. Oh, ternyata ini pada ngontrak di dalam sana ya. Ini ya. Allahu Akbar. Coba kita sepil hotelnya jamaah haji Malaysia ya ini ya. Selamat datang jamaah haji Malaysia. Luar biasanya. Ini jamaah haji Malaysia, hotelnya seperti ini ya. Jadi mohon maaf Mas Sawi kalau Assalamualaikum. Nah, ini ya hotel jamaah haji Malaysia ya. Kita lihat. Itu Assalamualaikum. hotelnya jamaah Nah, ini ya, kita akan sepil ya. Malaysia. Nah, ini hotel jamaah haji Malaysia. Kita Assalamualaikum. Iya. Aduh. Ada kawan. Boleh naik ke atas tiga arah. Bapak ini iya. Ini ya. Assalamualaikum. Aduh, gimana kabarnya Pak Ci? Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Mas Sawi. Ini pengikut setia Mas Sawi. Ini baru pertama kali saya tahu jamaah hotel jamaah haji Malaysia. Hotelnya bagus, dekat dengan Masjidil Haram. Ini yang paling dekat nih. Paling dekat ya. Banyak-banyak hotel Malaysia, ini yang paling dekat. Paling dekat ya. Ini hotel Malaysia ya. Hujat Daulah Malaysia ini.
Hujat daulah Malaysia. Dia dalam gitu. Apa kabar? Bagus. Lah besi. Ayo. Ada hakku. Ayo. ما في بسطة ها؟ في بسطة لا مو واسطة. أمانة. هذا أخويا يا ولدي. That's very good. Ada tamar ya hadiah. Tamar hadiah ya aku ya. Ini ya kondisi di dalam hotelnya Malaysia ya. Oh ini ya. Ini hotel Malaysia ya, keren ini hotelnya ya. Arab kayaknya itu. Oke, ini lobbynya. Jadi, masya Allah ini pertama kali Mas Hai mereview hotel jamaah haji Malaysia ya. Kalau Indonesia jauh-jauh hotelnya, jauh-jauh naik bis. Kalau Malaysia jalan kaki ya. Ini liftnya ya. Ini kan yang paling dekat lah. Yang paling dekat ya. Ini sebenarnya di mana-mana sebelum berniat ini ya. Ini tatarannya ketika melaksanakan umroh ya. Ini dikasih banner seperti ini. Ini di dalamnya ini. Oh ada itu juga ya. Kargo. Ya, tak dobi. Kargo ini. Assalamualaikum. Ya, kita mau pergi pos terus. Langsung pos ya. Mau ikutin. Oh, boleh ini ya. Saya sudah 3 tahun ikut sama Mas Awin. Oh iya. Full nama Ya boleh. ini kondisinya di hotel Malaysia ya. Ini kita sepil perbandingannya. Kalau hotel Malaysia ini ya hotelnya jamaah umroh ya, karena dekat dengan Masjidil Haram. Kalau jemaah haji Indonesia memang jumlahnya banyak ya. Orang Malaysia itu baik-baik terasa sampai Kita sudah berada di dalam hotel jamaah haji Malaysia ya. Jadi hotel jamaah Malaysia itu seperti ini ya kondisinya ya. Jadi di sini ada ini beli ya. Ini Jualan di sini kita bisa beli ya. Di hotel Malaysia ini kita beli ada yang roti, pizza, Indomie seperti biasa. Kemudian kita sepil ya. Ini ada bakpao, masya Allah. Enak-enak nih makanannya nih. Enak-enak ya makcik. Enak-enak makanannya makcik. Ini ada donat juga nih. Ada kerupuk sini, ada kerupuk. Ini telur mata sapi. Nah, kita sepil ya. Ini di sini ada yang jualan seperti ini. Masya Allah, ini ada bubur ketan hitam ini. Enak ini, mantap ini. Masya Allah. Bubur kacang, ini saja lebar lain. Ini ada tom yum, popcorn. Kita sepil, di sana ada restorannya. Bisa antar ke sana? Ayo antar ke sana. Kita lihat-lihat ya. Ini restoran. Kalau ini free. tempat makanan Free. dan jamaah makan. Free gratis kan? Ya, Masya Allah. Jadi seperti musim umroh ya. Iya. Oh, seperti musim umroh seperti ini ya. Jadi ada restorannya katanya. jamaah haji Malaysia itu seperti ini ya sistemnya ya. Jadi sangat berbeda sekali. Alhamdulillah, terima kasih saya diajak ke sini untuk melihat hotel jamaah haji Malaysia. Masya Allah, keren ya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa meniru seperti ini ya. Tapi bisa dibungkus juga ya. Boleh naik atas. Oh gitu. Oh gitu ya. Ini ya Masya Allah gini ya. Jamaah itu diberi makan. Jadi tengah hari sama malam. dengar 2 kali atau 3? 2 kali ya makannya. Makannya 2 kali dan kayak sistem umroh ya. Kita bisa makan. Oh tapi tetap pakai ini ya, pakai packing, pakai kupon ya, pakai kupon. Ada. Dia pakai ini. Scan. Oh scan, ya. Seperti ini ya gambarannya ya. Ini sebagai perbandingan ya jamaah haji Indonesia dan Malaysia seperti ini. Jadi menu makannya langsung dilayani di sini ya. Contohnya ini ada air, ada pisang, kemudian ada nasi dan nggak pakai kartu ya. Jadi kita ngambil kup makannya pakai ini ya, pakai kartu nusuknya. Nah ini ya, tuh di scan. Oh contohnya ini ya. Kalau saya nggak bisa berarti ya. Tak bisa saya. Oke tak apalah.
Itu tadi di scan Pak. Apa ya? Oh iya oke. Satu orang satu makan. Ya, satu bungkus. Ini ya, ini kondisinya di Hotel Malaysia ya. Alhamdulillah saya bisa ini ya mereviewnya ini. Di pos barang-barang. Di sini langsung ada posnya ya, kargonya di sini ada yang melayani. Oh ini ya, ini karton-kartonnya seperti ini ya. Ini tadi Mas Sawi dapat orderan pesanan langsung di kargoin ya. Bagus ini, jadi tadi tasnya nggak penuh nanti. Oke, seperti ini ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya di bawah melihat suasana di jalur menuju ke Masjidil Haram. Amin, mudah-mudahan lancar semuanya. Oke, siap. Assalamualaikum. Kita turun lagi ya. Terima kasih banyak Pak Cik. Ya Allah, ini diberi kesempatan untuk mereview ya salah satu hotel Malaysia ya di Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Ini bisa sebagai gambaran ya perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Memang kalau Indonesia kuotanya banyak sekali ya, jamaahnya banyak. Mungkin kalau Malaysia ini dikelola travel atau pemerintah? Ini pemerintah Malaysia. tabung haji. Oh, pemerintah ini. Tabung haji. Tabung haji. Oh, Kementerian Tabung Haji. Tabung haji. Ini semua naik. Oh, semua naik. Oh, semua naik. Kita turun situ Kita nanti. cari turun ya. Oh, naik semua bawah lagi ya. Sudah di lobi. Kita di lobi jamaah Malaysia ya. Seperti ini ya kondisi di lobinya. Pokoknya keren lah. Ini jamaah Malaysia ini sebagai gambaran. Oke, terima kasih banyak Pak Cik. Mas saya mau langsung. Saya Kamaruzzaman. Kamaruzzaman. Thank you. Terima kasih. Syukron. Saya akan melanjutkan lagi ya. Oke. Terima kasih. Amin sama-sama. Mudah-mudahan hajinya 3 tahun ya. ya Allah. Tapi boleh mau cerita pergi Taif tuh? Ya nanti kita kontak nanti. Oke, ini ya. Sini ada juga, tapi dia taksi, pelayanan taksi ya. Grab itu. Oh iya, ini ada ziarah Jeddah, ziarah Allah. Apa ini ada fasilitasnya semuanya ya. Oke, ini ya kita keluar lagi dan kita akan lihat suasananya di luar. Oke, terima kasih Pak Cik. Assalamualaikum. Semoga sukses ya. Amin ya Allah. Enak betul. Apa mau dikirim nanti kolan. Siap. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasannya memang ketika orang Indonesia datang kepada hotelnya jamaah haji daripada Malaysia, memang terkejut para sahabat. Ada banyak makanan dan juga makanan yang dibeli pun banyak, makanan yang dikasih gratis pun dari tabung haji Malaysia pun ada para sahabat. Kapan katanya abangnya ini? Bukan kata saya ini. Saya ini pun yang menengok secara media sosial tentang yang diliput di berita-berita internasional. Mas Farhan pun ada sampai statement kapan ya Indonesia bisa meniru tentang tabung haji yang ada dekat Malaysia. Itu statement Mas Farhan bukan secara real ya para sahabat, hanya menengok secara kasat mata. Sedangkan orang yang sudah ada dekat sana buat vlog sendiri, kapan ya Indonesia boleh mencontoh seperti itu? Kalau yang sudah di sana mengatakan seperti itu, apakah kontennya Mas Farhan ini dikatakan hoax atau dikatakan hoax, konten yang tak bermutu macam itu? Sebenarnya kita itu membuat konten seperti berbandingan ini para sahabat, agar jamaah daripada kita itu ke tahun berikutnya tidak ada problem seperti tahun yang sebelumnya macam itu. Harus diperbaiki macam itu para sahabat. Bukannya kita itu bukan nak ngejas sebuah negara kita untuk mengedonkan negara kita macam itu. Tidak para sahabat. Ini suatu studi perbandingan begitu istimewanya jamaah haji daripada Malaysia dan begitu Indonesia sebaliknya. Dan harusnya Indonesia itu mau meniru macam itu. Bagaimana Indonesia, jamaah haji daripada Indonesia sama-sama istimewa seperti jamaah haji yang dari Malaysia macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.